Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Segala puji hanya untuk Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat, karunia, dan izinnya sehingga pada pagi hari yang berkah ini kita semua dapat mengawali bersama-sama dengan tentunya dengan sholat subuh, dan itu amal yang baik. Kemudian kita akan lanjutkan dengan tadabbur ayat-ayat Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari ini diberikan bimbingan kita untuk dapat melakukan banyak kebaikan, sehingga kita mendapatkan keberkahan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudara, para mahasiswa dan semua yang yang hadir, marilah kita berniat kepada Allah untuk mencari ilmu, dan kiranya Allah mengajarkan kepada kita ilmu yang menjadi wasilah kita mendapatkan kekuatan iman dan memperoleh kebaikan yang banyak pada hari ini. Baik, insyaallah saya akan lanjutkan dengan langsung share screen saja. Kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, ya. Baik jamaah sekalian, kita masih ada di bab 1, yaitu bab tentang niat, atau kalau kitab ini menyebutnya tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan, dan dalam semua keadaan, baik yang nyata maupun yang samar. Jadi Imam Nawawi, pengarang kitab ini, benar-benar menekankan kepada kita semua betapa pentingnya niat ini. Dan niat yang benar harus sampai kepada kualitas yang terbaik, yaitu ikhlas. Ya. Dan tentu timbul pertanyaan bagaimana kita dapat membangun keikhlasan dan menghadirkan niat yang ikhlas ini pada semua perbuatan. Itu penting sekali. Nah, kemarin kita bahas sudah hadis yang satu. Hadis yang pertama yang berkaitan dengan betapa pentingnya niat, karena segala sesuatu amal kita sangat tergantung kepada niat. Kemudian yang kedua, hadirin, mari kita bahas di hadis yang kedua ini. Rasulullah SAW di dalam hadis ini bersabda, hadis ini tergolong hadis yang sahih. Ya. Rasulullah bersabda, "Izaghzu wajaisul Ka'bah fa idza kanu baydaan minal ardi yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim." Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaqihim wa min laisa minhum. Qala yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyati. Hadis ini kurang lebih diterjemahkan, Rasulullah SAW menceritakan kepada istri beliau Aisyah. Jadi Rasulullah menceritakan kepada istrinya Aisyah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini berbunyi, ada sepasukan tentara atau tentara yang hendak memerangi atau menghancurkan Ka'bah. Kemudian setelah mereka berada di suatu padang tanah yang lapang, lalu dibenamkan. Artinya mereka
dibenamkan, dihancurkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibenamkan di dalam tanah dengan mulai dari yang rombongan pertama sampai akhir. Jadi semuanya ya, mereka semuanya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah. Saya berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah semua dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir? Sedang di antara mereka itu, rombongan itu, ada yang ahli pasar, artinya pedagang. Ya. Dan ada pula yang tidak masuk dalam rombongan mereka. Ya, bukan golongan mereka, bukan rombongan mereka. Artinya tidak ikut menggempur, tidak ikut untuk memerangi, tidak ikut ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya semuanya mereka diazab, semuanya mereka dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian nantinya mereka itu akan dibangkitkan dari kubur masing-masing sesuai dengan niat-niatnya sendiri, niat-niat pribadi, niat-niat individu. Hadirin jamaah rahimakumullah, hadis ini disepakati adalah hadis muttafaq alaih, paling enggak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan dikatakan hadzal lafdzul Bukhari. Jadi lafaz ini adalah lafaz hadis ini yang tertera ini adalah yang dicantumkan atau yang ditulis atau yang dibukukan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari. Hadirin, mari kita renungkan hadis ini. Hadis ini adalah berupa kisah atau berupa cerita. Karena cerita tentu Rasulullah mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kabar yang benar dari Allah Subhanahu wa taala tentang suatu peristiwa. Dan peristiwa ini tentu adalah peristiwa yang lalu. Peristiwa itu bisa kejadian yang lalu, bisa sejarah, ya, bisa kehidupan Nabi, bisa kehidupan suatu kaum. Nah, ini diceritakan oleh Rasulullah kepada Aisyah. Sehingga Aisyah sampai kaget. Ya, Rasulullah, mereka semua dihancurkan, semua mereka dibenamkan. Artinya, semua mereka dibinasakan. Padahal di antara mereka itu, mungkin ada yang sedang lewat, ya. Ada yang pedagang, ya. Karena mungkin ada rame-rame pedagang itu berdagang. Ya. Atau mungkin juga orang yang sama sekali bukan dari rombongannya. Mereka terjebak atau mereka bersama-sama dengan mereka tapi tidak satu tujuan. Ya. Tidak berniat untuk menghancurkan Ka'bah sebagaimana maksud dari rombongan itu. Nah, di sini Rasulullah mengatakan semuanya dibenamkan, semuanya dibinasakan dari yang pertama hingga akhir, artinya semuanya ya, kalimat yang pertama dan akhir itu artinya semuanya, dan mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat masing-masing. Hadirin, hadis ini kembali menekankan betapa pentingnya adalah menjaga, betapa pentingnya kita memperhatikan dan meluruskan niat dari sejak awal. Ini penting sekali. Ya. Penting sekali untuk meluruskan niat karena segala sesuatu sangat tergantung pada niatnya. Nah, beberapa yang bisa saya sampaikan dari keterangan hadis ini dari beberapa pengarang ya, bahwa ini penjelasan dari hadis yang tadi itu adalah karena ini dikisahkan oleh Rasulullah SAW, tentu semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah pelajaran. Dan pelajaran itu bisa merupakan peringatan, ya, bisa merupakan petunjuk, ya, dan bisa merupakan kabar, yang kabar itu setiap kita bisa ngambil hikmah. Nah, beberapa pensarah dari hadis ini itu mengambil pelajaran dari hadis yang disampaikan Rasulullah itu bahwa ini adalah peringatan. Peringatan untuk hati-hati, peringatan untuk tidak
berteman, berkumpul, duduk-duduk bersama dengan orang-orang yang zalim. Karena azab itu akan menimpa mereka serta orang-orang yang bersama mereka. Jadi apa namanya, Al-Utsaimin ini mengambilkan satu pelajaran bahwa jika itu diberitakan seperti itu, maka hati-hati dalam kita berteman ya. Ketika kita masuk dalam kelompok ya, dalam kumpulan yang besar ya, maka kita harus tahu sebetulnya sebagai orang mukmin itu kita ini mau kemana, hendak kemana ya. Kita harus tahu tentang hakikat perbuatan itu. Kalau ada misalnya berkumpul segitu banyak orang, kita juga perlu tahu ini dalam rangka apa. Makanya dari awal hadirin, setiap mukmin itu harus paham. Kenapa? Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ya, surat 17 ayat 36. Di situ dikatakan Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ul." Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu dasar ilmunya. Tidak tahu tentang hakikat kumpul-kumpul itu. Tidak tahu hakikat tentang perbuatan itu. Kenapa? Karena inna sam'a wal basara wal fuad. Karena sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, ya, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Di sini, subhanallah, Allah SWT dan Rasulnya itu mengajarkan kepada orang mukmin itu agar setiap apa yang akan dilakukan itu harus memahami ilmunya, harus tahu tentang hakikatnya, sehingga kita ini dibimbing oleh Allah untuk melakukan sesuatu itu dengan baik. Karena hadirin begini hadirin, ya. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang ikut-ikutan saja. Ya. Mau dibawa kemana kita, apakah ini mencelakakan atau tidak, ini perbuatan baik atau enggak. Makanya kita tidak boleh. Kita harus tahu. Makanya Islam itu kan pertama, misi Islam utama itu adalah berperang melawan kebodohan. Kenapa? Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah pun juga tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Bacalah. Membaca, baca yang tertulis, baca yang tidak tertulis. Membaca adalah kunci ilmu. Kenapa? Karena ini menegaskan bahwa Islam itu misi pertama itu berperang melawan kebodohan. Karena kebodohan itu akan membawa kepada kecelakaan. Berperang melawan kebodohan berarti menuntut kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Paling enggak, ilmu tentang kehidupan ini. Dan ini contoh, kata ulama ini. Peringatan agar tidak berteman, berkumpul, duduk bersama orang-orang zalim karena azab akan menimpa mereka. Kalau sudah tahu itu adalah pertemuan yang enggak baik, seharusnya kita mantap. Nah, kalau seandainya sampai terpaksa seperti pertanyaan Aisyah tadi, wahai Rasulullah, orang yang berkumpul itu enggak semua maksudnya buruk. Nah, di dalam hadis itu dikatakan seseorang akan dihisab nanti sesuai dengan niat masing-masing, niat buruk mereka masing-masing. Hadirin jamaah rahimakumullah, jika kita mengetahui bahwa itu enggak baik, tentu kita menghindar. Enggak mungkin kalau itu sudah kumpul enggak baik kok kita hadir. Ya. Sudah tahu bahwa itu hakikat pertemuan itu enggak baik, ya kita belum menghindar. Nah, kalau seandainya terpaksa kita tidak tahu, tiba-tiba orang itu datang di kumpulan kita yang kita nggak ngerti, kemudian Allah menghisabnya, ya tentu saja. Ya. Ini adalah berlaku hadis lanjutan tadi. Bahwa seseorang nanti dibangkitkan, itu sesuai dengan niat mereka masing-masing. Jadi ini dua dimensi penting ya. Kita dituntut untuk aktif, kita dituntut untuk memahami, kita dituntut untuk mencari tahu. Kita dituntut untuk mencari ilmunya tentang semua hal kehidupan ini. Sehingga dengan faham itulah kita dapat menetapkan niat dalam diri setiap kita dalam melakukan atau dalam mengambil keputusan. Nah, kalau seandainya terpaksa, maka Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya bersabda bahwa mereka yang tidak ikut-ikutan tentu semua akan dihisab nanti sesuai dengan niat masing-masing. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam memahami hadis ini, beliau mengatakan begini, ini Imam Ibnu Hajar.
Barang siapa ikut memperbanyak pelaku maksiat secara sadar, ini kalimatnya secara sadar, maka balasan akan maksiat itu akan ditimpakan pula padanya, sebagaimana ditimpakan pada pelaku maksiat. Menarik ini, Ibnu Hajar mengatakan barang siapa ikut memperbanyak ya, memperbanyak, karena memperbanyak itu kan mensiarkan maksiat, dan secara sadar itu dia tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik, kezaliman, tapi dia hadir, ya kan, di situ dan membuat itu siarnya semakin kuat karena bertambahnya dengan kehadiran yang lain. Maka kata Imam Ibnu Hajar, dia terkena hukum bahwa dia mungkin akan mendapatkan balasan akan maksiat yang dilakukan itu karena kita berada ini. Masya Allah hadirin, betapa pentingnya ini menjaga niat ya. Kemudian Imam Malik juga memberikan penjelasan atau mensarah terhadap hadis tadi. Beliau mengatakan begini, bahwa hadis itu juga dapat disimpulkan bahwa boleh menghukum mereka yang duduk-duduk di majelis di minuman keras walau mereka tidak meminumnya. Ya. Artinya mereka yang jelas-jelas hanya ikut-ikutan ya di majelis yang maksiat, walaupun dia tidak meminumnya, istilahnya kalau minum minuman khamr itu, maka dia dapat dihukumi sebagai orang yang meminum khamr, dapat meminum. Masya Allah ini, ya. Karena ada sebuah hadis kan, man tasabbaha minhum fahuwa min. Barang siapa yang menyerupai mereka dalam perilaku dan perbuatannya, sebetulnya mereka adalah golongan dari. Kalau golongan dari mereka, tentunya khawatir kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beberapa yang saya ambilkan dari beberapa keterangan terkait dengan hadis ini. Intinya bahwa betapa pentingnya kita meluruskan niat. Betapa pentingnya kita memahami sesuatu itu sesuai dengan hakikat benda atau hakikat pekerjaan, hakikat amal itu. Dan pentingnya kita untuk terus meluruskan, memperbaiki dan menjaga niat di dalam diri kita masing-masing. Hadirin, berikutnya adalah hadis nomor 3 ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Rasulullah bersabda dari Aisyah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai Ummul Mukminin Aisyah, qalat, berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la hijrata ba'dal fath walakinna jihadun wa niyatun wa idza istanfartum fanfiru. Kurang lebih terjemahan hadis ini adalah la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah pembebasan atau menaklukkan Makkah. Ya. Walakin jihadun wa niyatun. Tetapi yang ada ialah jihad dan niat. Karena itu apabila wa idza istanfartum fanfiru. Maka dari itu apabila engkau telah diminta untuk keluar oleh pemimpinmu untuk berjihad, maka keluarlah untuk berjihad. Fanfiru, maka berangkatlah untuk berjihad. Hadirin, hadis ini juga hadis yang muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh para ahli hadis, termasuk perawi-perawi yang 6 itu, dan termasuk juga Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak ada satupun yang menganggap hadis ini tidak sahih. Jadi semua ulama dan ulama hadis mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Hadirin, sedikit untuk menginformasikan bahwa Ibunda Aisyah, ya, Ummul Mukminin, ini adalah istri Rasulullah SAW. Ya. Aisyah ini dinikahi oleh Rasulullah memang dalam usia masih muda, walaupun dikumpul atau satu rumah dengan Rasulullah itu beberapa tahun kemudian. Ya.
Ada yang mengatakan umur 11, ada yang mengatakan umur 10, ya. Ada yang mengatakan umur 12. Ya. Namun bersama Rasulullah 3 tahun kemudian, sekitar umur 15 tahun. Artinya memang Aisyah ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan dan usia yang panjang. Usia beliau sampai ke era Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Aisyah ini masih hidup, ya. Dan diberikan oleh Allah kekuatan kecerdasan yang tinggi. Sehingga Aisyah ini banyak sekali meriwayatkan hadis. Dan tentu karena Aisyah ini juga mendampingi Rasulullah SAW pada masa-masa kenabian sangat penting. Sehingga memang banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, hadis ini menekankan atau menjelaskan kepada kita juga terkait dengan masalah niat, ya. Karena di awal Rasulullah SAW mengungkapkan tentang pentingnya niat itu adalah dengan contohnya adalah hijrah. Barang siapa yang hijrah, ya, ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan, yaitu Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrah, kan gitu ya, barang siapa yang hijrah ke Madinah karena ingin mendapatkan wanita yang ingin dinikahinya, semata-mata karena faktor-faktor atau karena motivasi wanita atau karena ingin berdagang supaya bisa tambah rezeki, maka dia dapat itu saja, tapi tidak dapat yang lain. Betapa pentingnya ini niat, dan salah satu contohnya adalah hijrah. Karena hijrah ini pada waktu itu merupakan satu perintah yang berat yang tidak semua orang mampu melakukannya. Karena hijrah ini kan harus waktu itu hijrah ini kan hijrah makani, ya, hijrah tempat. Dan bagi orang-orang tertentu yang waktu itu di Mekah sudah stabil ekonominya, tentu meninggalkan kekayaan yang berat, yang banyak itu berat. Ya. Makanya ini jadi contoh. Nah, apa kira-kira penjelasan atau hikmah atau faedah dari hadis ini? Jadi penjelasan dan faedah dari hadis ini menekankan bahwa setelah Futuh Mekah, ya, itu memang Rasulullah SAW dengan kalimat yang tegas, tidak lagi ada hijrah setelah Futuh Mekah. Ini berarti menghapuskan kewajiban hijrah dari Mekah, karena Mekah saat itu sudah menjadi wilayah Muslim. Ketika Futuh Mekah kan sudah menjadi negara Muslim. Jadi istilahnya nggak boleh keluar dari situ. Jadi keluar dari Makkah ketika sudah Futuh Makkah, sudah menjadi negeri Muslim, sudah menjadi kawasan Muslim, itu tidak lagi diwajibkan oleh Allah. Bahkan Rasulullah ingin menekankan bahwa kewajiban bagi setiap yang sudah ada di situ untuk membangun Makkah. Ya. Karena Makkah sudah menjadi negeri Muslim, Makkah harus dibangun, harus dikuatkan, ya, harus dimakmurkan, dan kewajiban untuk menjaga Makkah menjadi negeri Muslim. Jadi kewajiban tidak ada lagi, mereka yang sudah ada di Makkah itu adalah untuk hijrah. Jadi untuk menekankan bahwa hijrah dalam arti makani, dalam arti tempat, tentu tidak diperbolehkan. Ya. Walaupun juga ada yang tentu Rasulullah kan ketika itu dia tidak menekankan kepada para sahabat untuk menguatkan Mekah sebagai negeri Muslim. Walaupun Rasulullah SAW kembali ke Madinah, ya, karena dua-duanya adalah wilayah Islam, ya. Madinah ketika itu juga negara Muslim. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini adalah bahwa hijrah dalam arti tempat, makani, itu pindah tempat, itu memang bukan lagi satu perintah yang diwajibkan di dalam Islam. Makanya di dalam ayat ini di dalam hadis ini dikatakan hikmahnya, karena ada sebuah hadis yang juga menguatkan, hijrah tidaklah dihapus sebelum taubat dihapus. Sedangkan taubat tidak akan dihapus sebelum matahari terbit dari arah barat. Artinya, hijrah yang tidak dihapus itu hijrah dalam arti yaitu hijrah maknawi. Jadi maknawinya, ya. Maknawi itu ruhiyahnya. Makanya
hadis ini hadirin menekankan bahwa la hijrata ba'dal fath bukan berarti tidak ada lagi itu hijrah. Bukan. Yang tidak boleh, yang tidak ada itu adalah yaitu hijrah meninggalkan negara muslim, ya, meninggalkan tanah muslim, darul muslim, karena kewajiban untuk membangunnya. Tetapi hijrah dalam arti maknawi akan tetap ada. Apa itu hijrah maknawi? Yaitu hijrah dalam arti maknawi itu adalah berubah dari keadaan yang tidak baik menjadi baik. Yang dimasukkan di sini adalah, yaitu salah satu yang dimaksud dengan hijrah maknawi adalah bertobat. Yang namanya bertobat itu adalah sebetulnya hijrah. Orang yang bertobat itu orang yang telah berhijrah. Hijrah dari perbuatan yang tidak baik menjadi perbuatan yang baik. Hijrah dari perbuatan dosa menjadi perbuatan yang diberikan pahala oleh Allah. Hijrah dari kondisi yang yang penuh maksiat menuju kondisi yang penuh dengan kebaikan. Ini yang ditekankan. Jadi hijrah dalam arti maknawi. Karena itu hijrah dalam arti maknawi ini momentumnya akan terus berlaku dan ini sangat relevan sampai kapanpun. Makanya banyak yang menerjemahkan atau mengganti istilah hijrah itu dengan proses, yaitu proses transformasi. Setiap manusia harus bertransformasi dari keadaan tidak baik menjadi keadaan yang lebih baik. Kita harus melakukan proses transformasi ke arah perbaikan sistem yang ke arah baik. Ini adalah hijrah dalam arti maknawi, ya kan? Jadi dalam arti maknawi hijrah adalah proses untuk selalu melakukan perubahan. Orang bilang yang namanya yang sudah selalu pasti itu adalah berubah. Setiap kita harus siap berubah. Berubah juga bermakna hijrah. Karena hijrah itu adalah merubah dari kondisi yang tidak islami, yang jauh dari kehidupan Islam, menuju kehidupan yang Islam. Ya ini yang urgenia dari makna la hijrata ba'dal fath. Jadi bukan hijrah dalam artian maknawi yang dihapus, ya, tapi hijrah dalam pengertian fisik memang tidak selalu urgen, tidak selalu wajib. Kenapa? Karena kita ini semua kan mempunyai kewajiban untuk sebagai Muslim kan punya kewajiban untuk menghadirkan keberkahan, menghadirkan keselamatan dimanapun kita berada. Nah, kalau kita semua ini berpindah, apa yakin bahwa tempat kita berpindah itu akan lebih baik? Sementara kita sudah ada di tempat yang mungkin tidak selalu disebut dengan Darul Islam, tapi di situ kita bisa berdakwah. Di situ kita bisa membangun menghadirkan keberkahan, menghadirkan dakwah, ya. Kita bisa mengajak orang kepada kebaikan. Tentu saja ini yang sangat ditekankan. Jadi supaya semangatnya kita adalah membangun di mana kita berada. Kemudian yang ketiga, pendapat para ulama juga hijrah tetap disyariatkan. Ya. Jadi hijrah itu tetap disyariatkan dalam arti maknawi ini. Siapa saja yang berada di negeri kafir atau musyrik dan mampu untuk keluar darinya, maka wajib berpindah menuju negeri Islam. Nah ini sebagian ulama mengatakan bahwa hijrah dalam arti fisik, dalam arti makani tempat, itu dalam beberapa kasus itu juga tetap diperbolehkan, khususnya bagi mereka yang ada di dalam negara kafir atau negara musyrik. Ukuran negara musyrik, beberapa ulama mengatakan begini, ketika memang mereka berada di kondisi yang tidak bisa beribadah, ya, tidak bisa mensyiarkan agama, kemudian tentu dalam tekanan, dan semuanya itu adalah hakikat dari negeri kafir. Artinya pada kondisi seperti itu, maka berlaku di dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa itu, mengapa kalian yang dalam keadaan lemah, kemudian terdolimi, tidak pindah? Bukankah bumi Allah ini luas? Kan gitu ya, di dalam Al-Quran surat
An-Nisa itu. Bumi Allah ini adalah luas, semuanya bumi Allah, berpindah. Karena dalam dimensi Islam, semua bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu berada dalam kondisi yang kamu tidak bisa menjalankan agamamu, maka kamu kenapa tidak pindah? Disalahkan kepada mereka yang tidak pindah, padahal mereka tidak bisa melaksanakan fungsi dia sebagai hamba Allah, yaitu ibadah kepada Allah, tidak bisa melakukan fungsi kekhalifahan dengan baik. Ini dengan harapan bahwa di tempat yang baru itu dia dapat. Kemudian yang keempat, Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini adalah salah satu yang juga mensarah dari kitab Riyadhus Shalihin ini dalam kitabnya. Beliau mengatakan begini, bepergian ke negeri kafir itu tidak diperbolehkan kecuali telah memenuhi 3 syarat. Nah, ini sebaliknya, ya kan? Jadi jangan sampai kita meninggalkan negara yang Muslim justru datang kepada negara atau ke negara kafir, kecuali kita boleh berpergian ke negara yang kafir itu apabila, kata beliau, apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, hendaknya seseorang memiliki cukup ilmu yang bisa memelihara dirinya dari syubhat. Jadi memelihara dirinya dari syubhat termasuk juga dari yang haram tentunya. Jadi seseorang yang tidak memiliki cukup ilmu, tidak memiliki cukup bekal ilmu, hendaknya tidak pergi ke negara kafir. Nah, ini juga penting ya bagi kita, misalnya mau melepaskan anak kita untuk sekolah keluar, ya. Apalagi ke tempat yang mayoritas non-Muslim, yang mayoritas adalah negara yang memperlakukan hukum-hukum yang jauh dari keislaman, ini perlu dipikirkan banget ya. Karena apa? Cukup ilmu yang akan menjadi bekal bagi seseorang yang bepergian ke tempat penting. Ya, saya juga punya cerita bahwa ketika saya akan sekolah di Jerman, mau S2, S3 itu juga banyak yang bertanya, kok Ustadz mau pergi ke sana padahal di sana banyak orang atau peraturannya non-Muslim lah gitu. Saya katakan ya insya Allah di sana banyak kebaikan. Kalau nggak ada kebaikan kan nggak mungkin, karena tujuan untuk mencari ilmu. Dan tentunya kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita juga dapat diselamatkan, tentunya dengan membekali diri. Yang kedua, hendaknya memiliki agama yang kuat, jadi ilmu yang kuat dan memiliki agama yang kuat untuk menjaga agar tidak terjatuh dalam syahwat. Ini persyaratan yang disebutkan oleh Al-Utsaimin. Kita boleh berpergian ke tempat negara lain yang mayoritas kafir apabila kita memiliki agama yang kuat. Kemudian yang ketiga, hendaknya ia benar-benar berkepentingan untuk bepergian. Jadi jangan bepergian kalau tidak punya kepentingan yang utama. Ya. Mencari ilmu adalah bisa menjadi dasar. Ketika memang di negara itu ada ilmu yang sangat penting, yang dengan ilmu itu, insya Allah kemanfaatannya besar bagi kaum muslimin. Contoh, kita mempelajari ilmu tertentu tentang teknologi tertentu, yang teknologi itu akan sangat penting untuk kemajuan kaum muslimin. Maka kita diperbolehkan pergi itu dengan niat tadi itu, yaitu untuk mendapatkan ilmu yang sangat penting untuk kemajuan kaum muslimin. Insya Allah menurut Al-Utsaimin yang seperti ini adalah sesuatu yang termasuk yang sangat dianjurkan. Ya. Kemudian lanjutan dari penjelasan hadis ini juga ulama yang lain mengatakan bahwa kebaikan yang terhalangi karena terputusnya hijrah dapat dicapai dengan jihad dan niat. Ya, ketika itu para sahabat banyak yang menyesal ya, tidak bisa ikut hijrah. Ketika Rasulullah mengajak untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan banyak sahabat yang berpikir, tidak semua akan pergi ya. Sehingga ada yang mereka mempertahankan di Mekah. Tentu dia ketika itu para sahabat yang bertahan di Mekah dan tidak ikut rombongan hijrah berat. Berat mempertahankan keislaman. Karena apa? Karena dia diprovokasi dan lain sebagainya. Ya. Ketika mau berangkat lagi dia terhalang. Ya. Terhalang tidak bisa hijrah. Atau mereka yang menyesal. Ya. Ketika sudah futuh Mekah, mengapa? Aku kehilangan pahala besar, pahala berhijrah. Nah, Rasulullah ingin memberikan kepada mereka
Tidak usah berputus asa karena tidak mendapatkan pahala hijrah yang utama, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Sepanjang kamu masih memiliki jihad. Nah ini kalimatnya. Walakin jihadun wa niyatun. Insya Allah pahala jihad dan pahala niat yang benar, yang sahih, itu insya Allah sama dengan pahala hijrah. Ya kan? Walaupun tidak mungkin bisa menyamai. 100% nggak mungkin. Ya kan? Nggak mungkin bisa menyamai pahala hijrah sebagaimana hijrahnya para sahabat di generasi awal. Tapi Rasulullah menghibur kepada kita bahwa kita masih mendapatkan pahala hijrah itu, yaitu melalui jihad dan melalui niat yang ikhlas. Insya Allah itu pahalanya juga sama dan muka-muka menyerupai dengan pahala hijrah. Kemudian yang berikutnya, penjelasan dari hadis ini juga, kata Syekh Muhsin Al-Qasim berkata, hijrah disyariatkan karena beberapa hikmah. Jadi ini juga memperkuat bahwa hijrah itu masih bisa, masih boleh, ya kan? Pertama, untuk menjaga agama seorang hamba agar tidak hilang atau berkurang. Jadi hijrah baik dalam arti maknawi maupun dalam arti fisik oleh sebagian ulama masih disyariatkan kalau itu memang dapat menjaga agamanya. Kan bisa kan hijrah dari rumah gitu kan. Hijrah dari kondisi kampung karena memang dia sudah tidak kondusif untuk kehidupan agamanya dan benar-benar tidak bisa menjalankan. Kemudian menyelamatkan agama dari fitnah itu juga diperbolehkan oleh ulama. Atau yang ketiga, khawatir tidak dapat menampakkan syiar-syiar Islam. Ya, ini adalah kitab yang menjadi landasan dari pendapat ini. Ya. Insya Allah pendapat ini juga sesuai dengan apa yang tadi kita Kemudian yang berikutnya hadirin, wajibnya keluar untuk berjihad apabila ada perintah dan ketetapan dari pemimpin kaum muslimin. Ya. Hal ini tersirat penjelasan bahwasanya di antara syarat berjihad fi sabilillah adalah adanya imam atau pemimpin atau bendera yang menjadi landasan atau menjadi menjadi komandonya. Ya. Jadi ini penting untuk digarisbawahi ya, bahwa kalau ada pemimpin kaum muslimin, ya, memang memerintahkan untuk berjihad, maka tidak ada alasan untuk tidak pergi. Ya. Tetapi ayat ini atau hadis ini menekankan bahwa jihad itu tetap dalam koridor, dalam panduan atau dalam kepemimpinan kaum muslimin. Karena salah satu syarat jihad fi sabilillah adalah adanya Jadi ini juga menegaskan ya betapa perintah berjihad itu yang pahalanya hampir sama dengan pahala hijrah. Kemudian, ini ulama memberikan beberapa batasan kapan suatu kondisi jihad dihukumi menjadi fardu ain. Fardu ain itu fardu atau kewajiban yang mengikat pada setiap individu muslim. Pertama adalah jika pemimpin kalian memerintahkan kalian untuk berjihad di jalan Allah, maka kalian wajib. Yang kedua, jika sebuah negara dikepung oleh musuh, maka tidak ada alasan ya, untuk tidak berjihad. Yang ketiga, jika dua barisan pasukan telah bertemu, yaitu pasukan kafir dan pasukan muslim, jadi jelas pasukan muslim dan maka tidak boleh kita mundur, kita wajib untuk berperang. Jika seseorang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengoperasikan sebuah senjata yang tidak ada orang lain yang bisa mengoperasikannya kecuali orang tersebut, maka jihad bagi dia adalah fardu ain. Ya. Jadi ini adalah bagaimana penjelasan hukum dari hadis ini. Dan yang terakhir hadirin, kewajiban berjihad dan mempersiapkan diri untuknya. Jadi hadis la hijrata ba'dal fath walakinna jihadun wa niyatun. Ini juga jangan menunggu-nunggu, tetapi juga harus setiap muslim itu membekali diri, mempersiapkan diri, baik secara maknawi yaitu ilmu, akidah, keimanan, pemahaman, dan juga mempersiapkan secara fisik. Ya.
Jadi kewajiban berjihad itu bukan nanti kalau ada waktunya, tapi kewajiban jihad itu harus diartikan kita wajib untuk mempersiapkan diri jika memang Allah, Rasulnya, dan pemimpin kaum muslimin itu. Jadi kewajiban itu tidak hanya kewajiban jihadnya, kewajiban itu termasuk mempersiapkan diri. Nah, mempersiapkan diri itu apa? Yang mempersiapkan diri itu termasuk adalah menuntut ilmu dan membekali diri, meningkatkan kualitas keimanan, kemudian menyiapkan harta terbaik dalam rangka berjihad fisabilillah. Ini adalah juga termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jumlah hadis dari ratusan itu banyak ya, hampir 2000 ya. Jadi kalau sehari atau seminggu kita bahas 1-2 hadis, nggak tahu kapan selesainya, tapi nggak apa-apa. Kita menuntut ilmu pelan-pelan, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat. Seorang pembelajar seperti kita ini memang sebaiknya punya guru. Dan dari guru itulah kita tidak hanya mendapat ilmu, tapi guru itulah tempat kita untuk bertanya, tempat kita untuk mendapatkan nasihat. Guru itulah tempat kita untuk mengevaluasi diri kita. Kita semua insya Allah punya guru. Karena itu yang harus harus ditanamkan di dalam diri kaum muslimin. Kita harus punya guru. Nah, guru itulah tempat kita bertanya. Guru yang baik itu memahami sebetulnya santri atau muridnya itu sejauh mana kekuatan imannya, sejauh mana kedalaman ilmunya. Makanya ketika kita akan memutuskan perkara besar, kita kan harus bermusyawarah. Orang muslim itu kan bermusyawarah. Ma khaba man istakhara wa la nadima man istasar. Mengapa kita harus bermusyawarah? Bahkan tidak hanya musyawarah, tapi istikharah kan? Ketika kita akan memutuskan suatu perkara besar dan pergi belajar ke negeri luar itu kan ini. Nah, kita ada baiknya minta nasihat pada orang tua, tapi juga nasihat dari para guru, ya, guru kita. Nah, guru itu akan tahu, ya, antum atau kalian atau yang Anda ini sebetulnya cukup atau enggak keilmuan, ya. Nah, insya Allah guru itu akan memberikan bimbingan kepada kita, ya kan? Oh, sebaiknya kamu tunda dulu. Sebaiknya kamu ini. Kenapa? Insya Allah guru dan orang tua yang baik itu akan memahami kekuatan anak. Nah, seringnya kita ini memaksakan diri. Saya merasa sudah kuat nih agama. Kayaknya sudah merasa sudah jago gitu ya. Saya udah ngaji ini. Nah, ini sekarang ini bahayanya ya. Saya terus mengingatkan penting. Dulu saya waktu mau ke Jerman itu saya minta nasihat kepada Ustadz Diding, termasuk kepada Ustadz Sam gitu ya. Mana nih saya mau berangkat ke Jerman untuk S2. Nah, bismillah, beliau memberikan penguatan. Saya masih ingat minta nasihat pada guru-guru saya yang lain ya, yang saya anggap senior. Sekarang ini guru yang utama satu orang enggak ya, kan kita enggak boleh fanatik pada semua guru yang baik, tempat kita untuk bertanya, tempat kita untuk inilah ya untuk kita mintain nasihat. Insya Allah mereka tahu tentang kita sejauh mana. Apalagi kalau tidak pun juga teman akrab yang tahu mengukur kita bahwa kemampuan kita itu sampai di mana. Ya. Wallah alam, itu juga salah satu cara indikator kita ini cukup ilmu atau agama kita seperti apa yang menjadi landasan kita kalau kita keluar itu kira-kira kita akan selamat ataukah tidak. Insya Allah ini baik. Ya. Tapi yang lain tadi kita juga harus istikharah ya. Itu musyawarah, tapi kan ada kekuatan lain namanya istikharah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan diberikan diberikan tuntunan kepada kita apa kita ini diberikan kemantapan atau tidak ya. Kalau belum mantap dan keraguan ya jangan dilanjutkan. Bepergian tentunya adalah kita harus memahami bahwa maksud bepergian itu baik sudah pasti ini. Ya. Perpergian yang baik menuntut ilmu, melaksanakan tugas, melaksanakan amanah dan sebagainya. Tentu bagi wanita, bagi mahasiswi itu adalah ketentuan syariahnya memang sebaiknya ada yang memimpin. Ya. Artinya sangat disarankan bepergian itu tidak sendirian ya. Bagi wanita, tetapi ada yang menjadi pelindungnya, yang berfungsi sebagai melindungi. Yang berfungsi bisa melindungi itu bisa
muhrim, kalau dia sudah bersuami tentu suaminya, atau yang merupakan muhrim artinya keluarganya, siapapun. Ya. Atau memang mereka yang telah difahami bahwa dia dari awal adalah menjadi atau telah berfungsi untuk melindunginya. Ya. Itu beberapa yang menjadi pokok ya ketika memang seorang wanita atau mahasiswi bepergian. Karena kita sudah yakin kalau bepergiannya tentunya adalah untuk tujuan yang maslahat, tujuan yang baik. Nah, syariatnya adalah sangat ditekankan, yaitu harus ada yang mendampingi sebagai pelindung. Jadi pendampingnya itu berfungsi untuk melindungi. Kenapa? Karena memang dikhawatirkan tadi, ya, dikhawatirkan adanya fitnah. Fitnah itu tidak hanya terhadap diri, tapi fitnah itu terhadap agama. Yang kita khawatirkan itu adalah fitnah terhadap agama kita. Karena itu, kenapa? Setiap kita yang muslim, muslimah, siapapun, itu adalah representasi dari agama ini. Makanya kita ini semua harus jadi, bahasa mudahnya, harus jadi duta-duta Islam. Harus menjadi figur, harus menjadi contoh. Ya, bagaimana kita sebagai representasi dari Islam. Tapi dalam beberapa kondisi tertentu, nanti akan bisa kita bahas. Ya. Intinya bahwa untuk menghindari fitnah diri dan fitnah agama, itu adalah dari awal memang ada pendamping yang berfungsi untuk menjadi pelindung, dan itu bisa pasangan ataupun bisa juga muhrim dan yang lain yang memang dari awal diberikan hukum bahwa dia adalah menjadi pelindung yang akan melindungi wanita atau mahasiswa yang bepergian. Gitu. Umumnya kan kalau di IPB biasanya selalu rombongan ya, dan itu selalu, makanya ketika bepergian itu harus ada pemimpin dan ditetapkan pemimpin itu sebagai, Umar bin Khattab mengatakan, saya pergi berdua saja, kita bersepakat siapa yang memimpin, ya kan? Jangankan pergi bersama, gitu, ya kan? Makanya Umar bin Khattab itu mengatakan jarang sekali Umar bin Khattab itu pergi sendirian. Jadi kalau pergi itu usahakan memang ada teman. Itu memang hukum ya. Dan di situ harus ada pemimpin. Harus ada yang ditetapkan. Hijrah dalam pengertian yaitu proses untuk melakukan perubahan, termasuk perubahan akhlak, perubahan atau pembinaan diri. Ini memang hal yang sangat urgen. Jadi pertanyaan ini sebetulnya menguatkan bahwa ternyata semangat hijrah itu sesuai dengan para ulama tetap ada dalam arti maknawi. Kenapa? Karena ternyata memang hampir di semua sisi kita harus menghidupkan kembali proses hijrah ini. Ya. Kita harus berhijrah dari semua sisi. Ya. Dan memang harus dimulai dari dari hal yang kecil, karena supaya tidak terlambat. Kenapa? Esensinya bagaimana semangat hijrah ini harus selalu muncul ya dalam diri setiap. Saya sepakat sekali. Ya. Perinciannya banyak memang, karena sekarang ini bagaimana kita digiring ya melalui informasi mau dunia ini supaya kita ini ke arah kehidupan yang benar-benar jauh dari Islam. Ya, kehidupan konsumerisme, ya, kemudian kehidupan yang feodalistik, ya, kehidupan yang asal cari kesenangan, ya, hedonisme. Ini semua adalah proses yang berlawanan dengan hijrah semangatnya itu, karena menggiring kita kepada hal-hal yang negatif, yang tidak kondusif. Ya. Bahkan, makanya kata dalam sebuah ulama mengatakan, setan itu akan mengajak kita kepada perbuatan yang dosa. Tapi kalau setan itu tidak berhasil membuat kita kepada perbuatan dosa, kita akan diajak oleh setan itu untuk menyia-nyiakan waktu. Kalau itu pun nggak bisa, maka setan akan menggoda kita agar kita menunda-nunda kebaikan. Terus saja setan itu. Jadi setan itu tidak kemudian kita bebas dari dosa, tapi kita menunda-nunda kebaikan. Kemudian menyia-nyiakan waktu untuk melakukan kebaikan. Itu juga keberhasilan setan, karena itu programnya setan juga. Masya Allah.
persyaratan untuk berjihad itu adalah yaitu adanya pemimpin. Pemimpin itu adalah sebetulnya adalah kesepakatan yang diangkat oleh kaum muslimin secara mayoritas. Tentu bagi kita adalah sudah menetapkan kepemimpinan kita adalah kepemimpinan keterwakilan. Tentunya ya pemimpin yang dimaksud oleh kita adalah pemimpin yang memang kita pilih melalui proses keterwakilan yang seperti yang sekarang ini ada tentunya. Karena itu kita tetap pemimpin ya tertinggi kita adalah yang sudah kita sepakati bersama. Kita tidak boleh kemudian jadi pemimpin yang di bawahnya tentunya atas prakasa pemimpinnya ini. Makanya yang sangat penting sekarang ini adalah dari awal adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah memberikan pemimpin yang dekat dengan kaum muslimin, yang menyayangi kaum muslimin, yang mencintai agama ini, yang menegakkan agama ini. Dan pemimpin yang ada yang sudah kita sepakati memang harus kita doakan. Karena itu para hadirin jamaah sekalian, melalui forum ini kita tidak boleh letih untuk mendoakan negara ini. Kita tidak boleh letih untuk mendoakan para pemimpin kita. Moga-moga Allah mengkaruniai hidayah. Mungkin dengan sebab-sebab doa-doa yang tulus dari kita semua ini. Kenapa? Karena disinilah kita hidup. Kita harus membangun negara ini. Karena negara ini dibebaskan oleh para ulama, oleh kaum muslimin, oleh darah-darah para mujahidin. Kita harus membangun negara ini. Ya. Karena itu kita memang belum boleh untuk menyerah dan harus terus berdoa dan berikhtiar. Moga-moga Allah menghadirkan pemimpin yang merahmati, yang menyayangi, dan mencintai agama. Kita harus menghormati guru, karena bahkan memuliakan, bahkan sumber keberkahannya itu adalah dengan memuliakan guru. Bagaimana perilaku para ulama salaf dalam memuliakan guru-guru mereka yang sangat luar biasa. Itu jadi teladan bagi kita. Ya. Kemudian kita harus meyakini ya bahwa para guru ini juga berguru dengan guru yang di atasnya dan terusnya. Dan mereka adalah orang-orang yang pasti ya, menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu menjadi landasannya. Jadi jangan sampai kemudian kita menganggap bahwa guru itu salah karena memang adanya perbedaan pendapat yang dari kita yang kita yakini. Kalau seandainya begini, betul guru itu seorang manusia dan tidak pernah bebas dari kesalahan. Kalau seorang guru melakukan salah dosa, itu sebetulnya adalah urusan pribadi guru itu. Ya. Karena yang diajarkan guru kepada kita adalah yang yang terbaik. Ya. Yang diajarkan guru kepada kita adalah, insya Allah adalah yang benar. Jadi kalau seandainya itu ada guru melakukan maksiat, itu murni adalah tanggung jawab guru itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sehingga tidak boleh kita menjadikan itu menjadi sebab kemudian apa yang diajarkan oleh guru itu semua adalah tidak baik ataupun juga tidak bermanfaat atau tidak boleh diambil. Ya. Nah karena itu ketika kita mendapati ya kita memang belajar banyak, betul para ulama juga sudah, ulama-ulama besar itu gurunya banyak, Imam Ghazali, Imam Syafi'i itu gurunya tidak hanya satu, ya gurunya juga banyak. Bahkan untuk bab ini guru yang lain ini. Tentu mereka juga mendapati, ya. Tapi ketika dia mendapati perbedaan itu, bukan perbedaannya itu yang dia besarkan, tapi dia berpikir mendalam apa hikmah. Mengapa guru itu berpendapat seperti ini? Nah ini yang kita belum level kadang-kadang. Sehingga kita belum memahami bahwa guru berpendapat sesuatu, kalau hal itu hal yang tidak pokok, ya, berarti memang ada pertimbangan, ya kan? Nah, sikap orang-orang dulu para ulama salaf ketika ada perbedaan pendapat di antara para gurunya itu, dia adalah istilahnya itu memuliakan dengan cara
tidak menyebarkan perbedaannya itu, tapi mencoba untuk memahami, ya, untuk memahami, mengambil hikmah sedalam-dalamnya dari ini. Kenapa? Karena sebetulnya perbedaan itu pasti bukan hal yang pokok, ya, ingat ya. Karena kan semuanya berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kalau ijma kemudian kias, itulah yang kemudian ada perbedaan di antara satu dengan yang lain. Tapi mereka akan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi sikap kita adalah merenung, kemudian juga memikirkan, dan apa hikmah di balik itu. Kemudian kita tidak boleh mengadu atau tidak boleh mempertentangkan antara keduanya, karena itu sikap yang tidak berakhlak. Tapi kita mencari yang itminan untuk Anda sendiri. Anda apa yang lebih tenang dengan itu? Yang mana? Itu yang diambil, ya kan? Tapi tidak harus menyalahkan guru. Ingat, ambil pendapat yang menenangkan Anda, ya kan? Tapi tidak harus mencela, menyalahkan, apalagi menyebarkan perbedaan-perbedaan itu, ya, kepada yang lain. Saya kira itu sikap yang lebih bijak, ya kan? Kenapa? Ingat, pedomannya adalah semua para ulama guru kita itu tetap menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman utamanya. Sementara yang perbedaan itu biasanya masalah yang furu'. Sementara yang furu' itu adalah bukan hal yang utama. Saya kira demikian. Sementara kita bahas dua hadis ini, hadis kedua dan hadis ketiga. Moga-moga bermanfaat.